Wih, tumben pada kumpul nih, alhamdulillah. Sorry, gua ngundang ke sini. Mau ada yang gua mau obrolin. Iya, soal info-info isu yang berkembang selama ini sih. Isunya isu tahunan. Cuman kita harus selalu mengingat ini sebagai pelajaran untuk masa depan juga sih. Jadi gini. Iya, untuk berita yang hari ini gue baca yang lagi rame itu koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu yang tergabung dalam satu nama Kami itu menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut kami menuntut Jokowi agar bertindak serius terhadap gejala kebangkitan neo-komunis dan PKI gaya baru. Nah, kami memiliki kekhawatiran dengan kebangkitan yang salah satunya ditunjukkan dengan keberadaan anak cucu kaum komunis dalam lingkaran legislatif sih, maupun eksekutif juga ada. Kami menilai para anak cucu itu bahkan memutarbalikkan sejarah dengan menyatakan PKI adalah korban dan kalangan non-PKI khususnya umat Islam sebagai pelaku pelanggaran HAM berat terhadap orang-orang PKI. Kalau orang Islam berarti menyangkut ormas Islam itu seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PSI, yang sebenarnya korban pada zaman dahulu. Malah mereka sempat berkata bahwa anak cucu kaum komunis ternyata sudah menyelusup ke lingkaran-lingkaran legislatif maupun eksekutif. Mereka nutup mata terhadap fakta sejarah. Bahkan kaum komunis yang telah dulu membantai para ulama dan santri, mereka itu menutup mata untuk hal itu. Makanya kami itu menyurati ke Bapak Presiden secara terbuka. Menurut mereka kondisi ini demikian. Kami dinilai semakin parah karena sebagian dari anak cucu PKI itu sudah berani meneriakan kebanggaan menjadi anak PKI. Sangat terbuka mereka menyatakan bahwa kebanggaan menjadi anak PKI suatu kebanggaan menurut mereka. Organisasi itu meyakini berbagai upaya adu domba warga, khususnya umat Islam dan antar umat beragama, perundungan hingga pembunuhan karakter terhadap lawan politik merupakan cara-cara komunis yang pernah dilakukan di masa lampau. Iya, menurut kami peristiwa kekejaman itu telah menorehkan sejarah kelam bahkan hitam dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kami mengatakan bahwa PKI dan kaum komunis tidak setuju dan ingin selalu merongrong negara Pancasila, baik dengan upaya menggantikan Pancasila, memperjuangkan penafsiran dan pemerasan terhadap Pancasila yang menyebabkan kehilangan esensinya. Kami juga membahas rancangan Undang-Undang Haluan Indonesia, Haluan Ideologi Pancasila, RUU HIP, yang sempat menimbulkan polemik beberapa waktu lalu. Pembahasan RUU HIP itu kini diubah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP. Untuk itu kami meminta Jokowi memenuhi sejumlah tuntutan, yakni agar segera bertindak serius terhadap gejala gelagat dan kebangkitan neokomunisme atau PKI gaya baru yang dinilai nyata. Kami juga menuntut Jokowi agar dorong DPR untuk menarik RUU HIP dari program legislasi nasional.
yang disingkat prolegnas, yang tidak memproses RUU BPIP. Komunis baru atau dalam kurung neokomunis menjadi satu ideologi yang masih perlu diwaspadai masyarakat Indonesia. Pasalnya, penelitian senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam singkatan LIPI, Prof. Siti Zahro, melihat upaya transformasi oleh mereka yang masih mengagumi aliran pemikiran ini. Dia menggerakkan secara politik gerakan komunis anti-Indonesia, dimulai dari munculnya Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal sebagai PKI, yang sempat 2 kali melakukan pemberontakan yang tak begitu lama setelah merdeka, yaitu pada tahun 1945 dan 1948. Komunisme merupakan ideologi yang tidak mengenal agama, tak mengenal toleransi, tidak mengenal masyarakat dan demokrasi, juga tak mengenal falsafah hidup bangsa dan negara, yaitu Pancasila. Sedikit penjelasan mengapa sih kita harus punya jiwa Pancasila? Karena kita geser sedikit tentang pengetahuan sejarah. Saya Pancasila itu adalah dasar negara yang secara konstitusional mengikat kehidupan, kebangsaan, kenegaraan. Pancasila benar-benar merupakan karya bersama milik bangsa. Maka dari itu, kita menjadi warga negaranya harus punya jiwa Pancasila yang tinggi, ya, agar kita tidak terpengaruh dengan Partai Komunis atau PKI. Inilah pendapat menurut Gatot Nurmantio mengenai PKI dan komunisme jelang 30 September. Dengan adanya lawan neo PKI dan komunisme dengan menanamkan jiwa Pancasila adalah bagian bentuk adab diri kita menjadi warga negara yang baik. Seperti apa sih menjadi warga negara baik itu? Nah, karena ada pola-pola agitasi model PPKI itu sekarang hidup lagi dalam bentuk yang berbeda. Yang sekarang rajin berteriak saya atau kami Pancasila. Itu belum tentu jiwanya Pancasila. Karena pasalnya Ketua PKI Aidit dahulu pernah menuliskan buku dengan judul Membela Pancasila. Nah, ini termasuk sifat atau sikap benar-benar sangat munafik menurut saya. Jadi dalam menghadapi gerakan neo PKI dan komunis sekarang, Presiden Jokowi harus belajar dari Soekarno. Karena peran dan posisi Soekarno yang hingga saat ini masih misterius dalam peristiwa itu, yaitu 30S PKI. Peristiwa tersebut tidak boleh diulangi kembali oleh Presiden Jokowi, dan Presiden harus bersikap tegas dan posisi yang jelas. Maka dari itu sikap kita menjadi warga negaranya harus punya jiwa Pancasila yang tinggi, agar tidak terpengaruh oleh isu-isu atau hal-hal negatif yang terjadi di negara ini. Baik, terima kasih atas diskusi yang singkat ini dengan tema PKI dan komunisme adalah isu tahunan yang wajib kita waspadai dan wajib juga kita pelajari atas dasar sejarah dan pengalaman buruk bangsa ini. Sekian dari kami, kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PKI.